mengenai Indonesia darurat judi online. Keuntungan cepat dan iming-iming yang menggiurkan telah membuat judi online kian marak di kalangan masyarakat. Perhatian serius pemerintah dalam memberantas penyakit sosial ini semakin gencar dilakukan. Pasalnya, tak hanya perputaran uang yang mencapai ratusan triliun rupiah, namun candu judi online ini telah merusak kehidupan hingga memicu tindakan kriminal. Seorang oknum pegawai bank di Maluku nekat membobol uang senilai 1,5 miliar rupiah milik Bank Indonesia yang dititipkan pada Bank Maluku cabang Namlea. Menurut polisi, modus yang dipakai pelaku dengan mengakali sistem perbankan hingga terkesan uang tersebut masih utuh dan tersimpan. Dan selain untuk kebutuhan sehari-hari, tersangka mengaku uang hasil curian ini juga dipakai untuk bermain judi online. Kemudian kita ke kasus lainnya, kalau Anda ingat sebelumnya saudara pernah ramai juga jadi sorotan adalah seorang polwan yang nekat membakar suaminya sendiri. Usut punya usut, aksi nekat yang terjadi di asrama Polri Mojokerto pada 8 Juni lalu dipicu karena judi online. Tersangka ini membakar suaminya sesama polisi karena merasa jengkel uang belanja untuk keperluan keluarga malah digunakan untuk bermain judi online. Nah, untuk mengantisipasi permainan judi online di kalangan polisi, Polres Bengkulu Utara melakukan pemeriksaan ponsel kepada seluruh anggotanya. Satu persatu ponsel milik personel ini diperiksa secara mendadak oleh Wakapolres Bengkulu Utara didampingi anggota Propam. Sanksi tegas akan diberikan jika ditemukan anggota Polri bermain judi online. Menyoroti kasus judi online yang sedang marak, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengultimatum anggotanya jika terlibat akan dipecat. Sebelum penegasan Panglima, diberitakan ada oknum anggota TNI di Sulawesi Selatan yang diduga menggelapkan uang lebih dari 800 juta rupiah milik kesatuannya untuk bermain lagi-lagi judi online. Pelaku kini sudah dalam pemeriksaan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrad. Antisipasi biar judi online gimana Pak? Antisipasinya? Yang jelas kalau yang melanggar saya hukum, ya. Hukuman berat bisa dipecat, pecat supaya tobat. Kemudian saudara, anggota DPR RI ini juga diketahui ikut bermain judi online. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mendapatkan sejumlah laporan adanya anggota DPR yang diketahui bermain judi online. Laporan beberapa anggota DPR bermain judi online ini telah masuk ke MKD DPR RI. Bahkan ada laporan datang dari pihak keluarganya langsung. Banyak masukan ya, bahkan dari keluarga anggota DPR tentang adanya anggota DPR yang terpapar judi online. Jumlahnya memang tidak banyak, tapi kalau dibiarkan tentu bisa berbahaya karena selain merusak perekonomian keluarga, ya, hal tersebut juga melanggar pasal 3 ayat 2 Kode Etik Anggota DPR, ya, bahwa anggota DPR dilarang mengunjungi tempat perjudian. Jadi bermain judi online itu kan sama saja dengan mengunjungi tempat perjudian. Nah, tingkatan penindakan yang kami lakukan adalah mulai dari peringatan, ya, lisan. Kalau terulang kembali maka bisa dengan peringatan tertulis, lalu sanksi yang lebih keras, bahkan bisa diberhentikan ya sebagai anggota DPR. Fakta mengenai Indonesia darurat judi online adalah adanya temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Di kuartal pertama tahun ini saja sudah mencapai 100 triliun atau hampir setengah dari jumlah perputaran di tahun 2023. PPATK menyebut jika diakumulasikan transaksi judi online ini mencapai 600 triliun rupiah. Dari akumulasi transaksi 600 triliun rupiah itu tadi, saudara, ada 3,2 juta orang Indonesia yang menjadi pemain judi online. Dan 80% diantaranya adalah masyarakat berpendapatan rendah yang mengeluarkan uang untuk judi online di bawah 100.000 rupiah sekali main.
Harapan dan ilusi menikmati keuntungan dari judi online membuat mereka seakan-akan ini bergantung pada peruntungan ke mesin judi. Seperti halnya video yang satu ini. Kowe wong loro karo anakku ki sing ngoni sapa? Sing ngoni yo aku sing golek kaya kuwi. Alah ngoni ngono apa kene yang golek ngon dhewe kok. Duitmu ndi? Jarene kowe wis rata-rata kaya aku. Nek misale kula niku leren le ngeslot, leren le judi, leren adu jago gak anak bojo kula ajeng mak menapa, Pak? Wong bantuan nggih mboten tau entuk. Napa-napa mboten tau entuk. Kula iso ngene anak bojo kula niku hasile ngoten niku, Pak. Keseriusan pemerintah dalam memberantas judi online ini telah dilakukan dengan menutup 2,1 juta situs judi online. Pemerintah juga membentuk Satgas Judi Online untuk mempercepat pemberantasannya. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa judi bukan hanya pertaruhan uang dan sebuah permainan, namun mempertaruhkan masa. Jangan judi, jangan berjudi, baik secara offline maupun online. Sudah banyak terjadi karena judi, harta benda habis, terjual, karena judi suami istri bercerai, karena judi melakukan kejahatan, melakukan kekerasan, bahkan tidak sedikit yang menimbulkan korban jiwa. Judi itu bukan hanya mempertaruhkan uang, bukan hanya sekedar game atau iseng-iseng berhadiah, tapi judi itu mempertaruhkan masa depan.